Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah, saya dari Prodi Akuntansi Angkatan 2020. Hari ini kami diberikan sebuah proyek oleh Bunita Erika untuk menganalisis badan usaha UMKM, khususnya dalam Mie Aceh, dalam memenuhi tugas akuntansi biaya. Hari ini kami akan menganalisis sebuah usaha kuliner, khususnya dalam kuliner Mie Aceh. Mie Aceh adalah makanan khas daerah Aceh, di mana komposisi utama dalam masakan ini adalah mie kuning tebal dengan irisan daging sapi, daging kambing, ataupun seafood seperti udang atau cumi. Biasanya, mie Aceh ini disajikan bersama mentimun, bawang goreng, acar, dan irisan jeruk nipis. Berikut ini adalah proses kunjungan kami terhadap usaha mie Calu. Seperti itulah tadi proses perjalanan anggota kelompok kami dalam menganalisis usaha Mie Aceh. Selanjutnya, kami akan mengklasifikasikan biaya-biaya yang terdapat dalam usaha Mie Aceh, khususnya dalam fungsi perusahaan dan perilaku biaya. Klasifikasi biaya yang pertama adalah berdasarkan fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan membagi biaya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi itu adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Perhitungan biaya produksi ini dilakukan sejak dari awal pengolahan bahan baku hingga barang jadi ataupun setengah jadi. Ada 3 kategori biaya produksi. Yang pertama adalah bahan baku langsung atau direct materials. Direct material adalah bahan atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk jadi dan dapat ditelusuri dengan mudah serta fisiknya dari produk tersebut. Bahan baku langsung untuk produk Mie Aceh yang pertama adalah mie kuning, daging, dan bumbu Mie Aceh. Kategori yang kedua adalah tenaga kerja langsung atau direct labor. Direct labor adalah biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi. Misalnya membayar 2 orang yang bekerja sebagai koki dalam usahanya. Kategori yang ketiga adalah overhead pabrik, yaitu adalah seluruh biaya-biaya lainnya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Terdapat 2 jenis biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung ini adalah bahan pendukung untuk membuat bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya adalah bawang putih, bawang merah, cabai giling, dan lain-lain. Yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung, yaitu upah bagi tenaga kerja yang tidak terlibat langsung dalam pembuatan produk. Misalnya adalah upah kasir dan pelayan. Biaya yang kedua adalah biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Biaya ADM yang dibayarkan oleh Mie Calu meliputi gaji, listrik, air, gas, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Biaya yang ketiga adalah biaya pemasaran, di mana biaya pemasaran adalah biaya yang diperlukan untuk memperoleh pesanan konsumen dan menyediakan produk jadi kepada konsumen. Mie Calu membayar biaya pemasaran dengan mengeluarkan biaya untuk mencetak spanduk display menu dan daftar menu mereka. Klasifikasi biaya yang kedua yaitu berdasarkan perilaku biaya. Perilaku biaya membagi biaya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah biaya variabel atau variable cost.
Biaya variabel adalah biaya yang langsung mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan volume dalam tingkat aktivitas yang relevan. Misalnya, seiring dengan bertambahnya jumlah pembeli, maka warung mie Calu perlu menambah persediaan mie mereka dan bahan lainnya untuk memproduksi mie Aceh dengan jumlah yang lebih banyak. Yang kedua adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Biaya tetap tidak terpengaruh sama sekali atau terlepas dari perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Biaya tetap yang harus dibayarkan oleh warung mie Calu meliputi upah seluruh tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung, listrik, air, dan biaya sewa toko. Yang ketiga adalah biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran adalah seluruh biaya yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Ya, seperti itulah tadi pemaparan materi singkat mengenai klasifikasi biaya terhadap fungsi perusahaan dan perilaku biaya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya dan terima kasih. Panas dalam orang tidur siang. Ada yang tidur situ? Nggak, masa ada yang tidur dah? Pindah. Iya betul gitu. Berarti masih di sini. Nah, gitu. Nah, kenapa berhenti? Belum. Coba rekam dulu. 1, 2, 3. Audio dah. Dalam fungsi perusahaan dan perilaku biaya. Yang kayak gitu udah kena. Cahayanya nih. Dengan dari sini ya. Jadi gini. Sini. Lagi. Lagi. Ya, seperti itulah tadi pemaparan materi singkat klasifikasi biaya. Nampak serius?